Viral aksi tawuran antar gangster di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kedua kelompok gangster tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Polisi dengan cepat tangkap 12 pelaku tawuran antar gangster berbekal video yang viral. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Dari 12 itu, kita filter yang dapat kita jadikan tersangka adalah 1 dewasa, 3 anak, dan 3 anak. Totalnya 4 orang. 12 pelaku ditangkap, selanjutnya diproses hukum terkait dugaan penggunaan senjata tajam. Polisi menyebut ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan dapat mencapai 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 17 pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah diperiksa tim 9 Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Pasukan Zionis Israel menyerbu dan juga menyiksa para pemuda Palestina di kamp pengungsian Khalandia. Dampak gelombang panas pemerintah kota Seoul, sulap alun-alun dan sungai menjadi wahana air raksasa. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi penertiban sebanyak 95 bangunan liar di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai protes warga. Penertiban guna memulihkan fungsi saluran air yang kerap memicu banjir di kawasan ini. Penertiban bangunan liar di Karet Tengsin mendapatkan penolakan oleh warga. Sebagian warga bahkan mengamuk. Meskipun mendapatkan penolakan keras, petugas Pemkot Jakarta Pusat tetap memberlakukan pembongkaran bangunan liar yang dijadikan area parkir hingga warung. Sebelumnya Pemkot Jakarta Pusat sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan. Namun warga menolak untuk membongkar bangunan liar yang berdiri di atas saluran air. Selain melanggar perda ketertiban umum, keberadaan bangunan liar di sepanjang saluran air kerap memicu penyumbatan yang berdampak terjadinya banjir di musim hujan. Pemirsa, 3 bulan setelah kapal tongkang pengangkut batu bara karam di perairan Pangandaran, perkembangan kasus ini pun masih menjadi sorotan. Kemudian berbagai pihak mendesak pemerintah mempercepat hasil uji laboratorium serta mengusut penyebab insiden tersebut. Kapal tongkang yang mengangkut sekitar 8.000 ton batu bara karam di perairan Pantai Sukaresik, Kabupaten Pangandaran. Lokasi karam yang berdekatan dengan kawasan konservasi penyu memunculkan kekhawatiran terhadap dampak bagi lingkungan. Menurut Yayasan Raksa Bintana, keterlambatan hasil uji laboratorium mempengaruhi langkah penanganan dan juga kegiatan konservasi. Sementara itu pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama dengan DPRD berencana membentuk satuan tugas untuk memperkuat koordinasi penanganan. Pengawalan atau lidik dari APH ya, aparat penegak hukumnya selama proses ini berjalan juga kami tuntut untuk melakukan lidik secara sungguh-sungguh, jadi tidak ada main mata antara APH dengan pihak perusahaan atau dengan pihak manapun gitu, untuk tegak lurus lidik di kasus ini gitu, di dalam perkara ini. Karena ini meskipun kita bicara mengenai kebencanaan atau misalkan kecelakaan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya dugaan kelalaian di dalamnya.
Pemirsa, viral, truk tronton bermuatan besi mengalami jumping hingga bagian belakang nyaris menyentuh aspal saat melaju di tanjakan Labuan Batu, Sumatera Utara. Untungnya tronton berhasil dikendalikan hingga tidak menimbulkan korban. Truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tronton melaju dalam kondisi terangkat dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depan terangkat menjulang ke atas. Waduh, oke. Awas, satu. Beruntung sopir truk bisa mengendalikan kendaraan hingga melewati tanjakan dengan selamat. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa pengendara motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban yang mengalami patah kaki berlangsung dramatis. Warga mengevakuasi seorang pengendara motor usai tertimpa pohon besar yang tumbang di Jalan Poros Takalar Lama, Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Warga harus ekstra hati-hati saat mengangkat tubuh korban yang mengalami patah kaki. Petugas dibantu warga membersihkan pohon tumbang yang menutupi jalan. Diduga pohon tumbang akibat tiupan angin dan kondisi pohon yang sudah lapuk dimakan usia. Saat ini korban Mustari masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pajonga, Daengale. Sementara sepeda motor korban diamankan oleh petugas Polsek setempat. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Sejak 3 hari terakhir, kebakaran hutan dan juga lahan mencapai belasan hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat. Jadi saat ini ada 3 waterbombing yang membantu melakukan upaya pemadaman, dan juga tim Satgas Darat dari melakukan upaya pemadaman di daratnya. Tugas mengimbau warga tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika terbukti masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan akan dipidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari lantai 11 dan menyambar ke lantai lainnya. Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya.
Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Korban langsung mendapatkan penanganan medis. Sesaat setelah api dijinakan, petugas mengevakuasi seorang pria dari dalam gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI sebelum dievakuasi ke rumah sakit. Santai, Bang. Pemirsa, pasca kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta, tim pemadam kebakaran masih bersiaga dan juga melakukan proses pendinginan. Sementara itu hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Hingga pagi ini sejumlah mobil pemadam kebakaran masih terparkir di sekitaran gedung Bapenda pasca kebakaran yang terjadi pada Jumat malam. Api pertama kali muncul di lantai 11 gedung Bapenda pada Jumat malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Api pun berhasil dipadamkan pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 30 unit mobil pemadam kebakaran dari 5 wilayah Jakarta dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Bahkan petugas juga mengerahkan 2 unit mobil Bronto Skylift untuk menjangkau titik api yang ada di lantai 11 hingga lantai 16 gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun seorang pria sempat terjebak di lantai 15. Korban pun berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kondisi lebih lanjut. Kan kalau pukul 21 setahu saya ini udah selesai ya pekerjaan kantor ya. Kira-kira seperti itu. Pak, penyebab awal Pak sudah diketahui? Seperti dalam penyelidikan kami juga belum bisa memastikan, gitu ya. Kami belum memastikan dari lantai berapa dan sebagainya. Tapi yang pasti yang terbakar itu dari mulai lantai 11 sampai dengan lantai 16. Berarti Pak ini bisa dijelaskan Pak, ini gedung Bapenda aja atau ada ruangan lain sih Pak yang terbakar Pak? Ada sepertinya multi ya, ada Bapenda, ada BPAD ya, setahu saya itu. Pak, infonya apa benar sedang terjadi renovasi Pak di lantai atas itu Pak? Mungkin nanti bisa dipertanyakan ya sama teman-teman ya. Kebetulan tadi sore juga saya rapat di sini di bawah, tapi tidak sempat naik ke atas gitu ya. Pak, sejauh ini sudah terinfo ada beberapa korban mungkin yang terjebak atau sudah dievakuasi semua atau bagaimana Pak? Sementara terinfo satu tadi di lantai 15. Dan kami sudah evakuate, tadi saya sampaikan di awal, ada satu itu dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisinya gimana Pak? Alhamdulillah tadi saya lihat sih saturasinya bagus ya. Saya tadi perhatikan makanya memastikan itu. Pak, ini bisa dibilang kenapa? Ya oksigen pasti ya untuk memulihkan. Ya pemirsa, lantas bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran di gedung Bapenda Jakarta? Sudah ada rekan kami Kea Dela Rosa di sana. Baik, selamat siang Kea. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada korban yang ditemukan lainnya? Silakan.
Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di depan gedung Bapenda Jakarta, tidak ada korban yang telah ditemukan atau hanya satu korban yang sebelumnya terjebak di lantai 15 dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan Jakarta. Dan untuk situasi terkini di Jalan Abdul Muiz ini masih belum bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga diminta untuk warga yang biasa melalui Abdul Muiz ini untuk mencari jalan alternatif lainnya. Dan untuk di kawasan ini sendiri masih banyak mobil pemadam kebakaran yang berjaga dan juga masih ada beberapa anggota dari pemadam kebakaran yang melakukan penyisiran di gedung Bapenda ini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi gedung Bapenda setelah akhirnya sudah berhasil dipadamkan oleh lebih dari 180 anggota pemadam kebakaran yang telah berjaga dan juga melakukan pemadaman dari pukul 10 malam hari Jumat lalu hingga pukul 3 dini hari pada Sabtu hari ini. Memang jika kita hitung sudah 5 jam proses pemadaman berlangsung, dan untuk saat ini masih dalam proses pendinginan dan juga masih dalam proses penyisiran, di mana anggota pemadam masih berada di sekitaran lantai 11 hingga lantai 16 untuk mencari apakah masih ada dan juga memastikan apakah masih ada korban ataupun titik-titik api yang ditemukan. Memang untuk olah TKP sendiri, Nata dan juga pemirsa, baru akan dilaksanakan setelah dari pihak pemadam kebakaran menyatakan bahwa gedung Bapenda telah dinyatakan aman dari kebakaran. Dan untuk saat ini pun masih belum terlihat dari pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP, karena nanti olah TKP akan dilakukan oleh tim dari Mabes Polri, yakni tim Puslap 4 yang nantinya akan menguak apa yang menjadi penyebab utama kebakaran di gedung Bapenda ini. Memang untuk saat ini dari pihak pemadam tadi kami berdialog masih menduga api keluar ataupun terlihat dari lantai 11 gedung Bapenda Jakarta. Dan untuk saat ini pun dari total kendaraan pemadam yang berjaga di sini masih ada sekitar 20 unit mobil pemadam yang bersiaga dan juga beberapa anggota dari tim damkar masih bersiaga di sini. Sebelumnya memang dari hari Jumat kemarin dikerahkan sebanyak 39 unit mobil pemadam kebakaran dari 5 wilayah di Jakarta, dan juga dari hal tersebut hingga saat ini pun masih dalam proses untuk pendinginan, dan nantinya jika ada informasi terbaru kami akan sampaikan pada Nata dan juga pemirsa. Sementara itu Nata, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dea Rosa melaporkan langsung dari gedung Bapenda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Febri Adriansyah ex Jampitsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex Jampitsus langsung masuk ke mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex Jampitsus mengatakan bahwa ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Bahkan selain itu, dirinya menyatakan bahwa Febri Adriansyah ex Jampitsus kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Sebelumnya mengenakan rompi tahanan dan terborgol, ex Jampitsus Febri Adriansyah digelandang dari rutan KPK menuju ke Kejaksaan Agung
Untuk ketiga kalinya tersangka korupsi dan juga tindak pencucian uang itu diperiksa tim 9 Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, Febri Adriansyah akhirnya keluar rutan KPK. Pak, dana dulu Pak. Dana Pak. Keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK tentunya bukan untuk menghirup udara bebas, melainkan akan menjadi pemeriksaan di gedung Kejagung. Tak lama mantan petinggi di Kejagung ini tiba juga di gedung Bundar Kejagung. Namun kali ini posisinya bukan sebagai jampitsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saat digelandang menuju gedung Bundar, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Febri. Ia hanya melempar senyum. Padahal sepekan lalu sebelum digelandang ke rutan KPK, dengan lantang ia berkata menolak ditahan dan menuding pihak Kejagung telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Kasus Febri Adriansyah bermula saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 tempat terkait 3 mega korupsi. Di rumah pribadinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang setengah triliun rupiah. Setelah perkara dialihkan ke Kejagung, tim 9 Kejagung kemudian menerbitkan 4 sprindik, yakni kasus korupsi di PT Asabri, korupsi di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batubara di PT PLN, dan kasus pencucian uang. Selain Febri Adriansyah, tim Kejagung juga menetapkan 2 kandidat sebagai tersangka, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. KPI menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Kuasa Hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti di lokasi kejadian, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Pihak keluarga hingga kini belum membuat laporan kepada kepolisian terkait kematian Sutrimo. Diduga ada pihak yang meminta agar jenazah tidak diautopsi sebelum dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pitra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut agar penyebab kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu, ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah ex Jampitsus ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Hingga saat ini pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan terkait kasus kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Nora Safika, Damar Wicaksono, Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, asal-usul ratusan senjata api dan airsoft gun yang ditemukan di sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menjadi misteri. Pihak yayasan mengaku tidak mengetahui riwayat barang tersebut. Kuasa hukum Yayasan Sekolah Hermawanto menyatakan pengurus yayasan saat ini tidak mengetahui asal-usul ratusan senjata yang ditemukan. Berdasarkan keterangan para guru, selama ini tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah. Menurutnya, pengurus baru mulai menjalankan tugas setelah mantan ketua yayasan IWD dinonaktifkan.
kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan, sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Sementara dari pemeriksaan polisi ditemukan 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, serta 1 pucuk senjata api merek Prancispa, laras panjang pabrikan, berikut M4 Carbine, serta AK-47 dan FN-90, serta sejumlah dokumen. Jadi selain barang-barang yang ditemukan di lokasi juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan polisi akan mendalami seluruh keterangan dari masing-masing pihak untuk mengungkap asal-usul serta status hukum barang-barang tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain ditemukannya ratusan senjata api hingga narkoba dan juga CD porno, ditemukan juga sebuah bunker dalam keadaan terkunci di gedung yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahkan pihak sekolah belum berani membuka dan masih menunggu polisi untuk menindaklanjutinya. Selain penemuan ratusan senjata api, ditemukan juga sebuah ruangan bunker di gedung yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum yayasan sekolah mengungkapkan jika pihaknya belum berani membuka lantaran khawatir bunker tersebut dijadikan tempat penyimpanan senjata. Berkaitan dengan informasi bunker, gitu ya, berkaitan informasi bunker itu rupanya kemarin sudah sempat dimasuki oleh aparat kepolisian. Jadi bunker itu sudah dimasuki dan sudah dipastikan bahwa itu tidak ada barang apa-apa lagi oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat tanggal 5, ternyata kami tadi tanya-tanya kepada semuanya apakah polisi sudah masuk atau belum. Polisi sudah masuk ke dalam bunker itu. Itu sudah kami tanyakan tadi kepada teman-teman semuanya di dalam. Jadi sudah masuk pada saat tanggal 5 kemarin. Jadi kami ada sedikit informasi ya, misinformasi. Sementara itu kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia Auliansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin. Dan hanya satu yang diduga adalah jenis senjata api. Dan selain itu pemilik senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun media sosial. Dari 996 temuan senjata, hanya terdapat satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenzy kaliber 12 mm. Sementara itu sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir, kemudian beberapa... Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di Polda Metro Jaya. Baik, selamat siang Muharlin. Setelah pemilik ratusan senjata api dinyatakan meninggal dunia, lalu apa langkah selanjutnya untuk dilakukan oleh pihak polisian? Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Terkait dengan perkembangan temuan ratusan senjata api di lingkungan sekolah di kawasan
Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini pihak kepolisian yakni melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Budi Hermanto ini telah tadi sudah menjelaskan begitu terkait dengan perkembangan ataupun update dari temuan ratusan senjata api di lingkungan sekolah tersebut, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya ini meluruskan jika total dari temuan ratusan senjata ini ada 995 senjata angin begitu dan 1 buah pucuk senjata api, yang mana untuk terkait dengan kepemilikan dari senjata ini diketahui adalah pemilik seseorang berinisial DS, yang mana DS ini sendiri dinyatakan sudah meninggal sejak tahun 2020 lalu. Dan untuk perkembangan selanjutnya, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ini setelah menyerahkan ataupun terkait dengan barang bukti ratusan senjata ini sudah diserahkan atau diamankan di kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk nantinya akan pihak kepolisian akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Lalu kemudian Nata dan juga pemirsa, untuk terkait dengan identitas ataupun motif ataupun senjata dari mana ini pihak kepolisian juga akan terus melakukan pendalaman, yang mana pihak kepolisian menemukan jika penelusuran ini dari ratusan senjata ini begitu terkait dengan kepemilikannya terhadap suatu perusahaan PT LKP, yang mana terkait LKP ini tentang impor senjata api dan juga maupun airsoft gun. Kemudian sementara itu penyelidikan temuan senjata ini akan masih dilakukan, dan juga polisi ini rencananya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang berinisial IWD yang mana merupakan mantan yayasan yang namanya juga ikut terseret atas kasus temuan ratusan senjata yang ditemukan di lingkungan sekolah ini, yang mana nanti juga pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan dan juga pemanggilan terhadap seseorang berinisial IWD ini untuk nantinya akan diperiksa terkait dengan legalitas dan juga menggali asal-usul dari mana senjata ini kemudian bisa sampai disimpan begitu di lingkungan sekolah, hingga kepemilikan serta alasan mengapa ratusan senjata api tersebut disimpan di lingkungan sekolah. Dan untuk pihak sekolah sendiri ini, Nata dan juga pemirsa, melalui pengacaranya atau melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah atau pihak yayasan ini menyatakan jika pihak sekolah ini tidak mengetahui begitu terkait dengan adanya temuan dari ratusan senjata yang ditemukan di lingkungan sekolahnya. Nata. Terima kasih Mahmud Baharli melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya ratusan senjata ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Bahkan tidak hanya senjata, di ruangan tersebut juga ditemukan narkoba, CD film porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan parang. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ pertanyaannya?
Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi temuan hampir 1.000 pucuk senjata narkoba dan juga CD porno di Sekolah Islam Harapan Ibu, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Menurut Gubernur Jakarta, peristiwa ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air dan juga meminta semua pihak terlibat diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Yang pertama, apa yang terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba, dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi peserta didik. Bahkan dirinya mempertanyakan pengawasan sekolah dan juga dinas pendidikan terkait dengan penemuan ratusan pucuk senjata di sekolahan. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan. Kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Para korban mengaku usai makan nasi kuning berisi acar, telur hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20 pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Kelasnya di rumah ya? Kelas ya, udah di rumah. Jam berapa tadi? Jam berapa ya? 3 apa? Jam berapa ya? Katanya habis makan apa, Bu? Makan itu nasi kuning apa ya? Kuning. Dari sekolah atau di mana makannya? Di sekolah. Pihak rumah sakit sudah mengambil sampel muntahan untuk diperiksa di laboratorium. Penyebab pasti keracunan siswa ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan.
Ya, sementara itu terkait dengan insiden keracunan usai menyantap menu makan program makan bergizi gratis atau MBG berbagai di daerah, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban dan juga keluarganya. Bahkan hal tersebut disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN Jakarta Pusat pada hari Jumat sore. Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang dan juga mengaku ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian momen siswa berhamburan pun viral di media sosial. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Pengebukan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datangi SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung pasca penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris. Meskipun terkendala berbagai hal, Farhan tegas mengatakan bahwa pasang badan demi pendidikan anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman. Aktivitas belajar mengajar di SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat penyegelan pagar sekolah oleh pihak ahli waris. Ratusan siswa kini dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung sekolah dan menegaskan Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak ahli waris agar tidak lagi melakukan penyegelan selama proses penyelesaian sengketa dan pembangunan sekolah berlangsung. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung juga menyiapkan pemindahan sementara ratusan siswa ke sekolah lain agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh sengketa lahan. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Kita akan mulai secara perlahan ya, secara gradual, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara ya. Kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Sebelumnya penyegelan pagar SDN 26 Bojongloa oleh pihak ahli waris viral di media sosial setelah menyebabkan ratusan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penyelesaian permasalahan ini agar proses belajar berjalan aman dan tidak kembali terganggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas dirinya mengatakan bahwa memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik.
Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo kesal sidang pra-peradilan keempat terkait dengan pencekalan dirinya resmi ditunda. Penundaan akibat termohon dari Kejaksaan mangkir dari persidangan. Roy Suryo harus menggigit jari. Pasalnya sidang pra-peradilan keempat yang harusnya digelar hari ini terpaksa ditunda. Pasalnya Kejati Jakarta dan Kejati Jakarta Selatan sebagai termohon tidak hadir di persidangan. Hakim Tunggal Iketut Darpawan akhirnya memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan dan akan digelar 14 Agustus. Kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyebut permohonan pra-peradilan keempat ini diajukan untuk menguji pencekalan terhadap kliennya. Refli menilai ada ketidakjelasan atau gray area terkait status pencekalan Roy Suryo. Nah ini, yang keempat ini sejatinya kita akan menyampaikan permohonan ini, membacakan permohonan yang terkait dengan pencekalan Mas Roy. Kita tahu bahwa sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan. Dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sementara itu sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy menolak disebut menunda-nunda persidangan. Pakar Kementerian itu hanya ingin pengadilan membatalkan status pencekalan terhadap dirinya. Kami tidak menunda-nunda persidangan. Siapa yang menunda-nunda persidangan? Tentu teman-teman bisa lihat ya. Sudah ditunggu tadi berkali-kali, pintu dibuka, dilihat lagi, diintip lagi, nggak hadir. Diintip lagi nggak hadir, kemudian tadi ditanyakan hadir tidak, ternyata tidak ada surat. Roy Suryo sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi sudah ajukan 4 kali sidang pra-peradilan, dari gugatan penangkapan paksa, penetapan tersangka, permintaan ganti rugi hingga pencekalan. Dari 4 gugatan hanya 1 yang dikabulkan, yakni tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, Ainus melaporkan. Informasi lain pemirsa, pihak istana akhirnya merespon isu beredarnya surat presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah presiden telah mengirimkan surpres tersebut. Hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui oleh wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana presiden melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespon isu ini dengan menegaskan pergantian Polri merupakan hak prerogatif presiden. Beredar di publik berkenaan dengan masalah surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle kabinet Merah Putih. Sekali lagi,
kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri IMIPAS. Pemirsa, apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia digelar di lapangan Monumen Nasional atau Monas pada hari Sabtu pagi. Persiapan pembacaan deklarasi. Apel diinisiasi Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya beserta Pemprov DKI Jakarta. Apel turut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh hingga komunitas ojol. Apel dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan juga Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi. Apel berkebangsaan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan juga menjaga Jakarta agar tetap aman serta kondusif. Dalam apel juga diadakan terkait dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako, pelayanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan mata hingga dengan gigi. Pembacaan doa oleh petugas. Pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai aspirasi dalam dialog bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Jakarta. Dalam dialog tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai masukan terkait dengan draft RUU Ketenagakerjaan yang tengah disiapkan. Koalisi Buruh menegaskan tetap berkomitmen mengawal perjuangan aspirasi pekerja melalui dialog dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Buruh. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang mengakomodasi kepentingan buruh dan juga dunia usaha. Dan tentunya saya akan membantu juga untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin yang kemudian kita harapkan ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR sehingga menjadi satu kesepakatan yang bentuknya adalah revisi undang-undang yang kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar-besaran, kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menyatakan pendapat adalah dijamin undang-undang. Sekali lagi kami menyesalkan pernyataan Saudara Said Iqbal yang mengklaim Gerakan Buruh Indonesia. Pemirsa, mantan Panglima TNI Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono meminta para purnawirawan TNI Angkatan Laut untuk terus mengabdi kepada bangsa meskipun telah pensiun. Hal ini disampaikan oleh Yudo di Taman Makam Pahlawan Kalibata usai gelar tabur bunga dalam rangka hari ulang tahun PPAL yang ke-40. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Yudo Margono mengatakan bagi prajurit TNI AL yang pengabdiannya tidak hanya sebatas menggunakan pakaian dinas atau saat bertugas. Peran tersebut dilakukan melalui penyampaian sepemikiran dengan juga saran kepada jajaran TNI AL yang masih aktif, terutama seiring bertambahnya kapal perang dan juga alutsista baru. Namun Yudo memastikan PPAL tidak terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasi, hanya memberikan masukan berdasarkan pengalaman selama berdinas. Dengan adanya kapal-kapal yang ada ini, kita melaksanakan kajian-kajian bagaimana untuk tentunya melaksanakan operasi dengan berubahnya
mungkin alutsista yang ada dari yang lama dulu. Ya kita hanya sekedar bisa melaksanakan kajian dan saran pada pemimpin Angkatan Laut, pada adik-adik kita yang masih dinas. Ya tentunya kita kan sudah mempunyai standar prosedur bagaimana mengelola kapal ini, juga standar tempurnya dari kapal-kapal tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות מומצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan. Pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tire, Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansouri, distrik Tire, Lebanon Selatan pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim bahwa menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Israel juga menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran membuat Israel semakin gerah. Israel tegaskan akan terus mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan juga menyebut Amerika Serikat tidak mengatur kebijakan mereka. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memanas. Israel menolak pembahasan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengingatkan Amerika Serikat bahwa meski mereka sahabat, namun AS tidak bisa menentukan masa depan Israel. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להבהיר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידינו. גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, וכולם מבינים גם זאת. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan dirinya lebih memilih untuk negosiasi dengan Iran daripada jadi pembunuh. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. Hingga kini, Amerika Serikat terus mengklaim telah bernegosiasi dengan Iran.
AS meminta Iran untuk menghentikan pengolahan nuklir dalam bentuk apapun. Pasukan pemukim Israel menyerang desa Taibeh di sebelah timur Ramallah. Mereka bahkan tak segan memukuli seorang lansia yang tak berdaya. Pasukan Israel menyerbu komunitas Badui Naif Al-Kapneh di sebelah timur desa Taibeh. Mereka menyerang sebuah peternakan, bahkan salah satu pemukim Israel nampak menendang kambing-kambing di sana. Pasukan juga menyerang warga Palestina lain di desa Taibeh sebelah timur Ramallah. Mereka terlihat tengah memukuli seorang lansia tak berdaya. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait kondisi korban dari aksi kekerasan para pemukim Israel tersebut. Pemirsa, prosesi pemakaman seorang pemuda Palestina akhirnya dilaksanakan, usai jenazah dikembalikan oleh otoritas Israel. Pemuda tersebut dilaporkan gugur dan jenazahnya sempat ditahan selama berbulan-bulan sejak awal April lalu. Isak tangis dan takbir mengiringi prosesi pemakaman pemuda Palestina ala Khalid Muhammad Spey di desa Tayasir, tepi barat. Pemuda tersebut dilepas sebagai martir setelah jenazahnya ditahan oleh pihak militer Israel selama berbulan-bulan. Upacara penghormatan terakhir ini baru dapat terlaksana usai jenazah akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga. Pemuda tersebut diketahui gugur dan jenazahnya langsung ditahan oleh militer Israel sejak tanggal 9 April 2026. Ambulans dari Bulan Sabit Merah Palestina mengawal ketat proses serah terima hingga evakuasi jenazah menuju rumah sakit dan lokasi pemakaman. Demonstrasi besar menentang reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan dengan aparat di depan gedung Kongres. 12 orang ditahan dan juga sejumlah demonstran serta petugas dilaporkan mengalami luka. Gelombang protes menentang rancangan reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di depan gedung Kongres. Rekaman memperlihatkan polisi federal menembakkan peluru karet dan menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Sejumlah truk meriam air juga dikerahkan untuk membubarkan demonstran dengan semburan air bertekanan tinggi. Kerusuhan pecah setelah sekelompok demonstran berusaha menerobos pagar pembatas yang dipasang di sekitar gedung legislatif. Sejumlah demonstran mengangkat batu, merusak bangku taman, dan menggunakan berbagai benda untuk memblokir sebagian jalan. 2 petugas dilaporkan terluka, sedangkan 12 demonstran ditahan atas dugaan menyerang dan melawan petugas. Aksi demonstrasi digelar oleh serikat buruh, organisasi sosial, dan kelompok politik yang menolak rancangan undang-undang tentang kekebalan hak milik pribadi. Protes berlangsung saat Senat Argentina membahas rancangan undang-undang yang didorong oleh pemerintah Milei. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pasar Barrio Lindo di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Api menghanguskan sejumlah kios dagang dan juga memicu evakuasi besar-besaran. Kebakaran hebat melanda pasar Barrio Lindo di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah kios dan bangunan, memaksa petugas pemadam kebakaran serta tim darurat diterjunkan dalam jumlah besar. Rekaman di lokasi memperlihatkan petugas dan warga bekerja sama memadamkan api menggunakan peralatan darurat dan ember berisi air. Kepulan asap tebal memenuhi kawasan pasar, membuat sejumlah warga terpaksa menjauh dari lokasi. Y nos acabamos de enterar a las 5 de la mañana, donde vinimos con la esperanza de poder hacer algo, a salvar algo, pero ya fue demasiado tarde, imposible, porque ya el fuego estaba en plena llama y la calle, estamos viendo acá, estaba totalmente negro. Prácticamente, humanamente no se podía hacer nada. Y una impotencia tan fuerte porque
de repente todo lo que uno, el esfuerzo, el trabajo de tantos años de trabajo, se desaparezca en un momento y quedar impotente. La verdad que eso duele, lastima y nos ha dejado totalmente sin poder hacer nada, sin saber qué podemos hacer. Setelah lebih dari 8 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengendalikan api. Namun, sekitar 70% blok Bariolindo dilaporkan terdampak kebakaran. Hingga kini, tidak ada laporan korban meninggal dunia. Otoritas masih melakukan pendataan untuk mengetahui total kerugian akibat kebakaran. Pemirsa, kebakaran hutan melanda wilayah pegunungan Serbia. Kobaran api membentang di tengah gelapnya malam, mengancam kawasan hutan di sekitaran desa Asci. Kebakaran hutan besar terus melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi rendah di dekat desa Usce, Serbia. Api merambat melintasi lereng pegunungan yang curam dan dipenuhi hutan, membuat upaya pemadaman semakin sulit. Rekaman drone pada malam hari memperlihatkan garis api memanjang di sepanjang lereng gunung. Lidah api terus menyusuri hutan, sementara cahayanya menerangi perbukitan di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk mengendalikan si jago merah. Petugas darurat terus berupaya mengendalikan persebaran api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Serbia sendiri dalam beberapa waktu terakhir dilanda sejumlah kebakaran hutan, seiring cuaca panas dan kering yang melanda berbagai wilayah. Pemirsa, cuaca panas yang kerap kita rasakan di sejumlah daerah di tanah air ternyata juga dirasakan oleh warga Seoul, Korea Selatan. Saat gelombang panas menyengat, kota Seoul mengubah taman, alun-alun, dan juga sungai menjadi area bermain bagi warganya. Cuaca panas membuat warga Seoul merendam kaki mereka di sepanjang sungai Cheonggyecheon yang begitu indah dan juga bersih. Kegiatan ini juga bertepatan dengan festival musiman Cheonggyecheon Water Splash. Tidak hanya itu, alun-alun Gwanghwamun disulap untuk menjadi festival Seoul Summer Beach. Lengkap dengan kolam renang, air mancur, dan juga perosotan raksasa yang menarik antusiasme keluarga di pusat ibu kota Korea Selatan tersebut. Dengan suhu yang melonjak di atas 33 derajat Celcius, pemerintah kota Seoul telah membuka sebanyak 212 fasilitas air gratis di seluruh Seoul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi buah bibir baru-baru ini bukan karena konflik di Timur Tengah, melainkan lantaran aksi sigapnya saat menyelamatkan seorang balita yang mencoba berjalan ke tepi panggung saat sebuah acara berlangsung di Las Vegas pada hari Rabu lalu. Sorry, excuse me. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. No. Cuplikan video ini memperlihatkan saat Trump mengundang sebuah keluarga untuk naik ke atas panggung dalam sebuah acara baru-baru ini di Las Vegas. Seorang pelayan kasino bernama Sandra dan juga keluarganya terpilih untuk berinteraksi dengan sang presiden. Kejadian unik ini terjadi saat Sandra hendak memberikan testimoninya. Trump terlihat berlari sigap mengejar anak Sandra untuk mencegahnya jatuh dari panggung. Sandra pun spontan mengucapkan terima kasih. Lalu Trump membalas dengan kalimat satir, "Saya tidak ingin dia menjadi seperti Biden dan juga jatuh." Pemirsa, viral truk tronton bermuatan besi mengalami jumping hingga bagian belakang nyaris menyentuh aspal saat melaju di tanjakan di kawasan Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Untungnya tronton berhasil dikendalikan hingga tidak menimbulkan korban. Truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tronton melaju dalam kondisi terangkat dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depan terangkat menjulang ke atas.
Beruntung supir truk bisa mengendalikan kendaraan hingga melewati tanjakan dengan selamat. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, niat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga untuk menyaksikan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berakhir duka karena seorang balita berusia 4 tahun tewas setelah motor yang ditumpangi ditabrak mobil saat berhenti di lampu merah. Bawa cepat ke rumah sakit, rumah sakit cepat Pak. Rumah sakit. Tangis histeris seorang kakak memecah suasana di persimpangan jalan di Kota Bone, Sulawesi Selatan. Di hadapannya, sang adik yang berusia 4 tahun tak sadarkan diri dipelukan ibunya. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya memberikan pertolongan dan segera membawa korban ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat korban bersama ibu dan kakaknya hendak menyaksikan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika berhenti di lampu merah, sepeda motor yang mereka tumpangi ditabrak dari belakang oleh minibus hingga ketiganya terpelanting. Meski sempat mendapat perawatan selama 1 jam di rumah sakit, nyawa korban tak terselamatkan. Saat ini, pengemudi mobil yang diketahui merupakan seorang perwira polisi dari Polres Bone telah ditahan dan penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami penyebab kecelakaan. Oknum polisi tersebut kami sudah melakukan penahanan, terus langsung kami amankan di Polres di Mako. Kemudian kami melakukan tes urin terhadap person tersebut dan hasilnya adalah negatif, dan kami terus mendalami kasus laka lantas tersebut dengan koordinasi dengan unit laka lantas Polres Bone untuk menemukan apakah ada pelanggaran disiplin ataupun kode etik. Sampai saat ini, duka mendalam masih menyelimuti keluarga korban yang kehilangan anak tercinta dalam perjalanan yang tak pernah mereka sangka akan berakhir tragis. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Ade Yasmin dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi dari Jalur Arteri. Arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota dari kedua arahnya juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan terlihat dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali atribut berkendaraan Anda, mengingatnya adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan bagi pengendara yang akan melintasi jalur tol dalam kota, harap cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan juga cek kembali saldo e-tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan bagi pengendara yang akan menuju ke arah kawasan Kuningan juga terpantau kondusif lancar, dan harap bagi para pengendara mengingat kawasan ini merupakan banyaknya kawasan pusat perbelanjaan. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan bagi para pengendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 pastikan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Brigadir Ade Sintia Yasmin melaporkan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selanjutnya kembali kepada Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Yasmin atas laporan dari kawasan Semanggi. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi olahraga pemirsa, laga pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Indonesia dipastikan tersingkir setelah tahan imbang Singapura 1-1. Dari laga ini, skuad Garuda hanya
menghuni peringkat ketiga dengan 2 kali menang, sekali imbang, dan 1 kali kalah. Dari laga pamungkas grup A, Indonesia mampu mendominasi permainan atas tuan rumah Singapura. Skuad Garuda nyaris mencetak gol cepat di menit kedua melalui Mitchell Baker. Sayang sepakannya masih bisa digagalkan barisan belakang tuan rumah. Singapura berupaya mengimbangi permainan Indonesia dengan mencetak peluang. Beruntung kiper Indonesia Cahya Supriyadi berhasil membendung serangan. Cahya Supriyadi kembali melakukan penyelamatan gemilang di menit 30, memastikan gawang Indonesia selamat dari serangan tuan rumah. Cahya Supriyadi dengan tepat memblok tendangan. Peluang berikutnya melalui tendangan bebas Tom Haya di menit 34, namun sayang masih melambung di atas mistar gawang. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga waktu jeda. Memasuki babak kedua menit 46, Indonesia berhasil memecah kebuntuan. Gol dicetak melalui Ragnar Oratmangun memanfaatkan umpan tarik. Upaya tuan rumah mengejar berhasil di menit 65. Berawal dari kemelut di dalam kotak penalti, kiper Cahya Supriyadi terlalu maju, gagal menghalau bola. Ilvan Fandi memanfaatkan dengan menyontek bola, menjadikan skor sama kuat 1-1. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini membuat langkah skuad Garuda terhenti di fase grup, sementara Singapura mendampingi Vietnam melaju ke babak semifinal. Akan lolos ke semifinal sebagai juara grup A berkat kemenangan telak 3-1 atas Kamboja. Talenta muda Vietnam Nguyen Dinh Bach bermain gemilang dengan menyumbang 2 gol sekaligus memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan 5 gol. Vietnam bermain dominan saat menjamu Kamboja dalam laga pamungkas grup A. Laga berlangsung 18 menit, talenta muda Vietnam Nguyen Dinh Bach berhasil membuka keunggulan tuan rumah. Nguyen Dinh Bach menjaringkan bola memanfaatkan umpan Nguyen Hoang Duc. Dominasi Vietnam berlanjut di paruh kedua, namun Kamboja menebar kejutan dengan menjaringkan gol balasan. Iago Bento Fernandes berhasil menyamakan skor 1-1 lewat golnya pada menit 71. Menit 84, Vietnam kembali unggul 2-1 akibat gol bunuh diri Hakim Im. Menit 89, Nguyen Dinh Bach menjadikan gol keduanya sekaligus memastikan Vietnam menang 3-1. Ini merupakan gol kelima Nguyen Dinh Bach di ASEAN Hyundai Cup 2026 sekaligus untuk sementara memuncaki daftar sementara pencetak gol terbanyak. Tambahan 3 poin, Vietnam lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.